Khalifah ketiga ada Abdullah Al-Ma'mun. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Beliau merupakan anak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Masa kecil Abu Abbas Al-Ma'mun ini hidup di lingkungan istana yang ketat dalam kegiatan keagamaan. Ketika usianya baru menginjak 5 tahun, ia sudah rajin belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran yang dibimbing oleh Kasai Nahfi dan Yazidi. Menginjak masa remaja, Al-Ma'mun ini berguru ilmu hadis dari Imam Malik di Madinah, sehingga kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ia kuasai di luar kepala. Ia juga hafal Al-Quran dan pandai menafsirkannya. Al-Ma'mun ini terkenal rajin dan pandai menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya ilmu sastra, tata negara, hukum, filsafat, dan astronomi. Jadi karena kecerdasan dan keuletannya itu, ia mendapat gelar dari para ahli barat sebagai Al-Ma'mun the Great. Dalam sejarah Khalifah Daulah Abbasiyah, hanya beliau yang mendapatkan julukan bergengsi tersebut. Ya maklum, karena beliau memang sangat cerdas. Al-Ma'mun ini merupakan khalifah ketujuh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun menduduki khalifah ketika ia berumur 28 tahun dan memerintah dari tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 813 sampai 833 Masehi. Ya, kurang lebih selama 20 tahun, 5 bulan, 24 hari. Bisa dikatakan Al-Ma'mun ini dalam sejarah dinasti Abbasiyah merupakan khalifah besar terakhir dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena setelah beliau meninggal, para penerusnya kurang mampu melaksanakan roda pemerintahan, sehingga dinasti Abbasiyah mengalami penurunan drastis sehingga diambang kehancuran. Usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Al-Ma'mun ini hampir sama dengan Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu ayahnya. Beliau meneruskan beberapa usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Namun yang paling penting, Khalifah Al-Ma'mun ini sangat mengembangkan lagi toleransi beragama. Jadi kelompok masyarakat non-muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah mendapat perlindungan keamanan dan hak-hak sebagai warga negara. Tidak ada paksaan bagi masyarakat tertentu untuk memeluk agama Islam. Bukti bahwa toleransi berjalan yaitu dalam jabatan pemerintahan ada orang non-muslim yang menduduki jabatan penting. Misalnya Gabriel bin Bakhtisu, ia seorang sarjana yang beragama Kristen. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun juga meneruskan kebijakan Khalifah Harun al-Rasyid dalam kegiatan penerjemahan di Baitul Hikmah. Bahkan lebih gigih lagi, karya-karya ilmuwan dari Yunani, Romawi, Syria, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuan penerjemahan ini adalah agar umat Islam yang awam tidak ketinggalan zaman. Dalam penerjemahan itu, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menunjuk beberapa ilmuwan sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, makanya di zaman dahulu itu orang-orang Islam juga tidak kalah pintar-pintarnya dari orang-orang Barat dan jauh lebih sangat pintar. Baitul Hikmah mampu membawa kemajuan dan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, filsafat, kesusastraan, dan syariat Islam. Kota Baghdad di bawah Al-Ma'mun menjadi pusat peradaban Islam terbesar di seluruh dunia. Dalam waktu 21 tahun telah banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di antaranya pendirian lembaga penelitian Baitul Hikmah yang memunculkan para cendekiawan muslim terkenal. Adanya kebebasan berpikir yang memunculkan ulama-ulama berkemampuan berpikir maju sejajar dengan kaum intelektual lainnya. Kemajuan ilmu filsafat Islam yang merupakan dasar bagi kemajuan kaum intelektual muslim. Perkembangan ilmu kedokteran Islam dan ilmu-ilmu di berbagai bidang. Perkembangan ilmu-ilmu kalam dan ilmu-ilmu di bidang agama Islam lainnya. Cikal bakal hidup toleransi yang menciptakan kerukunan dalam agama dan antar umat beragama. Khalifah
Al-Ma'mun ini merupakan sosok yang luar biasa. Selain sebagai seorang penguasa muslim termasyhur atau yang terkenal, beliau juga seorang yang sangat peduli dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan kelebihannya itu, dinasti Abbasiyah menjadi sorotan dunia dalam berbagai bidang ilmu dan peradaban Islam. Hal itu karena berbagai kebijakan yang diambil selalu berdasarkan sudut pandang keilmuan. Ya, dari uraian biografi Khalifah Al-Ma'mun tadi dapat kita pelajari atau mengambil hikmah sebagai pembelajaran, yaitu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama tanpa mengenal waktu, sejak dalam ayunan sampai masuk liang kubur. Hanya dengan ilmu kita akan mendapatkan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Bahwasanya Allah juga berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi tidak hanya ilmu umum saja, tapi juga ilmu agama. Kita juga perlu tahu bahwa sumber dari segala ilmu datangnya dari Allah, maka kita tidak boleh melupakan yang maha pandai atau yang maha cerdas. Orang berilmu semakin rendah hati, maka kita jangan mudah putus asa dan jangan sombong setelah mendapatkannya. Karena sombong itu hanya milik setan atau sifatnya setan. Yang keempat, kenikmatan dan kemewahan dunia bersifat sementara. Maka kita jangan terjebak atau lalai atau terlena dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Yang terakhir, selalu belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Nah, itu tadi beberapa khalifah-khalifah penting dalam sejarah kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau masih belum paham, bisa dipelajari lagi ya LKS-nya atau cari-cari sumber lainnya. Bulailah akhiri, semoga bermanfaat penjelasan Bulailah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.